Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Sugiharto dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Asila Rahman Nurdiani. Perkenalkan, nama saya Ariel Sandria. Perkenalkan, nama saya adalah Melani dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 1B dengan pemenuhan tugas Pancasila dengan judul Kelangkaan Tabung Oksigen di sejumlah rumah sakit saat pandemi COVID meningkat. Pada tahun 2020, sebagian negara telah dihebohkan dengan adanya virus mematikan. Tentunya, virus corona diklaim muncul pertama kali di Wuhan, Cina, pada Desember 2019. Sejak saat itu, virus corona terdeteksi dan mulai menyebar ke sebagian negara-negara di dunia, terutama di Indonesia. Di Indonesia juga, virus corona muncul pertama kali pada 2 Maret 2020, yang hingga saat ini, virus corona belum mereda. Seiring berjalannya waktu, kini para ahli mulai gencar membuat vaksin untuk menangkal virus corona yang tak kunjung pulih ini. Kini terdapat klaim baru bahwa ada COVID-19 varian baru, yaitu jenis Delta. Selain itu, para ahli mengatakan bahwa jenis COVID baru ini menyerang ke bagian organ pernapasan dengan sangat cepat sehingga penderita sesak napas berat. Hingga pemerintah pun menyarankan untuk membatasi mobilitas masyarakat akibat kasus COVID-19 yang melonjak ini. Sekarang di Indonesia banyak sejumlah daerah dan rumah sakit yang kelangkaan oksigen karena meningkatnya kasus COVID-19 ini, yaitu jenis varian Delta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya adalah Melani yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Dilansir dari Kompas TV pada tanggal 10 Juli 2021, Menteri Kesehatan mengatakan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia, alat bantu medis tabung oksigen kebutuhannya di sejumlah daerah mengalami peningkatan, terutama saat lonjakan kasus COVID. Agen tabung oksigen di Jawa Barat terdapat 4 pabrik, di Jawa Tengah 1, dan di Jawa Timur 4. Salah satu agen penyedia tabung oksigen di Jogja pun mengaku mengalami kekosongan stok pada Sabtu 19 Juni 2021. Karena biasanya 75% tabung oksigen itu untuk kebutuhan industri dan 25% untuk kebutuhan medis. Dalam sehari, sebelum lonjakan kasus hanya 10 tabung tetapi mengalami peningkatan menjadi 15 tabung. Di Jakarta pun mengalami pelonjakan hingga 20%. Ini menandakan bahwa kelangkaan tabung oksigen di rumah sakit ini dipicu karena meningkatnya pasien baru COVID-19 yang terjangkit dengan kasus varian Delta. Salah satu tenaga medis untuk mengetahui perkembangan sejauh manakah kasus ini berjalan dan bagaimana solusinya untuk mengatasinya. Mari kita simak. Sebelumnya selamat sore kembali. Perkenalkan, nama saya Asila Rahman Nurdiani selaku tenaga medis di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tentang bagaimana sih keadaan meningkatnya kasus saat kelangkaan tabung oksigen di rumah sakit kami. Seperti yang sudah dipaparkan bagaimana berita ini meningkat sehingga ada varian baru di varian COVID. Sampai saat ini solusi dari pemerintah yaitu dengan mengadakan posko rumah sakit darurat, yaitu dengan tujuan dengan mengadakan konsultasi daring atau konsultasi khusus bagi masyarakat yang terdampak COVID-19.
dengan isolasi mandiri dan dengan pasien COVID yang tidak dalam kasus berat atau tidak komorbid. Nah, selain itu juga untuk mengantisipasi kekurangan oksigen, pihaknya siap menggerakkan satgas untuk menyesuaikan stok dan permintaan dari setiap rumah sakit. Nah, lalu ada juga nih upaya dalam distribusian oksigen dari produsen ke rumah sakit. Selanjutnya, bagi gejala yang memiliki saturasi oksigennya di atas 95% akan diupayakan untuk isolasi mandiri serta mendapatkan bantuan obat dan vitamin gratis dari para pemerintah. Nah, dan juga ya diminta untuk masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak agar tidak ada lagi kasus penambahan COVID-19. Sekian dari saya, mungkin pemaparannya hanya segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas solusi yang diberikan. Sekiranya berita yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahpahaman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.